Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran. Langsung saja yang pertama, pemisahan campuran secara filtrasi atau yang umumnya disebut dengan penyaringan. Penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan campuran yang komponennya memiliki ukuran partikel yang jauh berbeda. Contohnya seperti pada gambar di mana cairan dituangkan di atas corong pisah sehingga cairannya turun dan endapannya mengendap di corong. Nah, untuk contohnya yang lebih nyata ini adalah pada saat menyaring air yang kotor, biasanya dengan campuran kerikil, ijuk, dan lain sebagainya, seperti yang tertera di video ini. Pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini menggunakan prinsip putaran. Biasanya digunakan untuk memisahkan campuran dengan cara putaran, yaitu digunakan untuk memisahkan zat padat yang sangat halus. Contohnya adalah pada saat pemisahan komponen-komponen darah. Seperti yang tertera di sini, darah yang awalnya merah gelap setelah diputar, setelah disentrifugasi, nanti akan terpisah komponennya mulai dari cairan, kemudian sel darah putih dan sel darah merah. Contoh realnya seperti yang ditunjukkan video. Jadi ada peralatan khusus namanya sentrifugator. Di situ nanti tabung reaksi yang berisi zat yang akan disentrifugasi dimasukkan ke dalam alat, kemudian diatur putarannya, dan setelah sesuai nanti ditutup dan diputar beberapa menit sehingga nanti antar komponennya bisa terpisah.
destilasi berikutnya adalah destilasi pada minyak bumi, di mana minyak bumi nanti setelah disuling atau didestilasi akan terpisah menjadi komponen-komponen lainnya seperti aftur, kemudian pertamak, bensin, kemudian pertalite dan seterusnya. Nah, ini didasarkan pada perbedaan titik didih. Semakin bagus nanti semakin cepat menguap. Pemisahan campuran berikutnya adalah evaporasi. Evaporasi disebut juga penguapan. Jadi prinsip pemisahannya dengan cara proses penguapan, sehingga zatnya ada yang menguap, ada yang tidak. Nanti biasanya yang tidak menguap ini tersisa berwujud kristal. Seperti yang ditunjukkan ilustrasi, jadi campurannya dipanaskan, kemudian uapnya nanti terpisah dengan endapannya. Untuk contoh realnya di sini ada air garam yang dipanaskan, air laut ya, maksudnya air laut yang dipanaskan. Nah, di sini nanti akan terpisah, airnya menguap, kemudian di dalam wadah akan tersisa endapan garam. Setelah semua airnya menguap, garamnya akan mengendap. Ini yang disebut sebagai proses evaporasi. Pemisahan campuran berikutnya adalah pemisahan dengan memanfaatkan daya tarik magnet. Ini biasanya digunakan untuk memisahkan zat padat, di mana salah satu komponennya bisa ditarik oleh magnet, sehingga ketika magnet didekatkan maka ada komponen yang melekat pada magnet tersebut, dan komponen yang tidak bisa melekat dengan magnet nanti akan tetap berada di wadahnya. Nah, ini contohnya ada campuran besi dengan belerang. Ketika magnet didekatkan, nanti besinya akan melekat ke magnet, sedangkan belerangnya akan tetap berada di wadah, sehingga nanti terpisah antara serbuk besi dengan serbuk belerang. Ilustrasi yang tertera di sini digambarkan, ini kalau contoh langsungnya, video langsungnya adalah pemisahan. Misalnya di sini ada logam besi yang tercampur dengan kuningan, nanti bisa dipisahkan besinya dengan menggunakan magnet. Kalau pada contoh video ini magnetnya sangat besar ya, jadi dimasukkan ke dalam tumpukan serbuk besi dan serbuk kuningan, sehingga serbuk besinya melekat pada magnet dan tersisa kuningan yang murni yang tidak tercampur dengan serbuk besi. Pemisahan campuran yang terakhir adalah kromatografi. Pada bagian kromatografi ini, campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat ketika dicelupkan ke dalam air. Ini sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan kalau kita menyebutnya sebagai lunturan ya. Jadi ketika suatu zat dioleskan ke dalam kertas kromatografi, nanti kemudian kertasnya dicelupkan ke dalam pelarut, maka zatnya nanti akan mengalami luntur. Nah, lunturnya itu yang nanti diukur menggunakan acuan tertentu. Untuk contoh kromatografi di sini adalah proses kromatografi zat hijau daun. Jadi mengambil sampel dari daun, kemudian nanti dikromatografi
sehingga akan terpisah bagian-bagiannya, seperti bagian klorofil A, kemudian klorofil B, situ ya ada karotenoid dan seterusnya. Zat-zat yang tertera di sini adalah zat warna yang ada pada daun. Untuk contoh realnya seperti ini, jadi diteteskan, larutannya akan dipisahkan ke dalam kertas khusus, kertas kromatografi, lalu kertasnya dicelupkan ke dalam pelarut. Nah, setelah dicelupkan, nanti akan mengalami proses pelunturan karena ada perbedaan merambat, maka lunturnya nanti warnanya berbeda-beda. Nah, bisa dilihat setelah ini. Bisa dilihat nanti hasilnya seperti ini. Lunturannya warna akan berbeda-beda panjangnya. Ini nanti yang menjadi acuan untuk menentukan pemisahan campuran yang seperti contoh tadi, yaitu pemisahan campuran zat hijau pada daun. Nanti diuraikan hijau klorofil A, klorofil B, kemudian ada karotenoid dan seterusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pemisahan campuran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.